Mati lampunya. Selamat malam saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat memiliki waktu kembali bersama untuk mempelajari firman Tuhan, untuk sama-sama dikuatkan dengan apa yang Tuhan dapat lakukan di dalam kehidupan kita pada saat ini, menjelang akhir zaman, menjelang begitu banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dan saya percaya firman Tuhan itu bagaikan oasis. Ya, di padang gurun seringkali kita dapat melihat ada tempat-tempat tertentu, entah yang bagaimana, mungkin ada air dari dasar tanah itu yang mungkin keluar dan memberikan satu tempat yang sejuk kepada para petualang ataupun orang-orang yang lewat di padang-padang gurun. Ya, seperti yang kami juga lihat beberapa tempat di Ethiopia ada seperti begitu oasis ya. Dan itulah bagaikan firman Tuhan itu bagaikan oasis ya di tengah-tengah kehidupan kita. Kita dapat melihat bagaimana firman Tuhan itu memberikan kelegaan, kepuasan di tengah-tengah kepanasan daripada hidup di dunia ini dan lain-lain sebagainya. Jadi kita puji Tuhan, kita dapat berbakti bersama-sama kembali pada malam hari ini dengan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, dan dengan tambahan kita melihat bagaimana kasih karunia Tuhan yang akan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Untuk memulaikan acara ini, saya ingin mengundang ayah saya, Pendeta Alex Rantung, untuk dapat membuka di dalam doa. Silakan, Pak. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kerajaan surga pada malam ini, sekitar jam 7.30 lewat waktu Amerika, khususnya South Carolina. Demikian pula waktu pagi di Indonesia, tengah malam mungkin di Eropa. Untuk itu kami sangat bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mempelajari lagi pelajaran sekolah Sabat yang sangat penting akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Sehubungan dengan pembahasan malam ini adalah the agreement with Noah, persetujuan dengan Noah. Pelajaran sangat penting, kita akan melihat bagaimana iman Noah sehingga dia bersama dengan keluarga selamat di dalam bahtera yang dibangunnya selama lebih kurang 120 tahun itu. Untuk itu kami sangat bersyukur Tuhan berkati Pendeta Stephen Rantung untuk dapat membawakan sesuai dengan hikmat surga yang diberikan oleh tuntunan Roh Kudus, dan kami yang mengikuti juga mendapatkan kekuatan iman, memiliki satu kehidupan yang penuh berserah kepada Tuhan di dalam berbagai tantangan yang kami hadapi di dunia yang fana ini. Kami sangat rindu Yesus segera datang. Dan untuk itu tolonglah kami agar kami memiliki iman yang teguh, tidak goyah, tetap setia sampai Tuhan datang. Berkati kami semua yang mengikuti pembahasan malam ini, terlebih Pendeta Stephen Rantung dengan tuntunan Roh Kudus dapat menyampaikan firman ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dibagikan kepada kami malam. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih. Baik, kita akan seperti biasa kita akan mulai dengan membaca pelajaran sekolah Sabat kita ya. Kita akan, dan saya ingin bagikan pada saat ini pelajaran kita. Baik. Kita memiliki satu judul yang sudah kita mulaikan pada waktu yang lalu, sepintas kita sudah bahas ya, tentang Nuh ya, tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Dan pada saat ini kita akan membahas secara lebih mendalam ya. Secara lebih mendalam pada sepanjang minggu ini. Pada minggu lalu kita sudah satu hari saja kita khususkan hanya sebagai pendahuluan kepada perjanjian Allah dengan Nuh. Saya sudah bahas sedikit bagaimana Tuhan memberikan bukan kapal, ya, bukan kapal atau dalam konteks bahtera itu bagaikan kapal, tetapi bahtera itu bagaikan kotak, ya. Kenapa? Karena tidak ada alat-alat navigasi yang ada di dalamnya, tidak ada yang mengemudikan bahtera tersebut, karena dan bukan itu saja, kita tidak melihat adanya kompas dan lain sebagainya yang Tuhan suruh untuk dibuat oleh Nuh. Tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan sajalah yang akan mengemudikan atau membawa bahtera tersebut menuju tempat yang aman. Dan
Ada yang katakan kalaupun ada satu-satunya alat untuk dapat melihat keadaan di luar, hanya satu jendela kecil yang ada ya, yang ada. Dan itu kalau orang katakan ya, kalau dulu hanya bisa melihat mungkin bintang-bintang ataupun bulan dan matahari ya dari lubang dari jendela yang ada di Bahtera. Tapi selain itu tidak ada. Kenapa hanya Allah yang akan mengemudikan Bahtera tersebut? Kita sudah bahas pada waktu yang lalu. Dan pada malam hari ini kita akan membahas orang itu, dikatakan orang itu adalah Nuh. Ya, orang itu adalah Nuh. Mari kita baca pelajaran kita ya. Di tengah-tengah ayat-ayat tentang kejahatan orang-orang di dunia kuno sebelum air bah. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana kejahatan mereka itu ya, dan bagaimana pelajaran yang indah yang dapat kita pelajari saat ini ya. Bagaimana supaya kita tidak jadi seperti mereka, apa yang mereka telah lakukan ya, dan bagaimana kita dapat menjadi seperti Nuh yang walaupun nanti kita akan lihat dia bukan orang yang sempurna, baik sebelum maupun sesudah air bah, dia bukan orang yang sempurna, tetapi dia mendapatkan kasih karunia. God found grace. Tuhan menemukan apa ya, rahmat kepada Nuh. Jadi mari kita lihat di tengah-tengah ayat-ayat tentang kejahatan orang-orang di dunia kuno atau sebelum air bah, Nuh berbeda dengan mereka yang ada di sekitarnya. Apa bedanya? Nanti kita akan lihat ya di bagian tambahan pelajaran kita pada malam hari ini. Apa yang membedakan Nuh dengan mereka ya? Nuh berbeda dengan mereka yang ada di sekitarnya. Lihatlah ayat di atas. Pada 3 poin khusus yang kitab suci nyatakan tentang dia. Dengan kesanggupan terbaikmu, tuliskan apa yang Anda pikirkan tentang maksud-maksud dari poin-poin ini. Poin yang pertama adalah dia adalah seorang yang benar. Ya. Dia adalah seorang yang benar, dan berikutnya, dia tidak bercela. Nah, kita sudah waktu lalu, saya sudah sempat bahas sedikit, bercelanya itu dibandingkan dengan siapa? Dengan Allah atau dengan orang semasanya atau sejamannya. Dan poin ketiga adalah bahwa dia bergaul dengan Allah. Dia bergaul dengan Allah. Tidak diragukan, Nuh adalah seorang yang memiliki hubungan yang menyelamatkan dengan Tuhan. Dia adalah seorang yang dapat bekerja dengan Allah. Seorang yang mendengarkan dia, mendengarkan Allah, menuruti Allah, dan percaya kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan sanggup menggunakan Nuh untuk memenuhi tujuannya, dan mengapa Petrus dalam perjanjian baru menyebutkan dia sebagai pemberita kebenaran. Pemberita kebenaran. 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-5. Bacalah Kejadian 6 ayat 8. Bagaimana ayat ini menolong kita mengerti hubungan Nuh dengan Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya bagaimana dia memiliki satu hubungan dengan Tuhan, tapi juga kita lihat standarnya. Ya, standar kenapa ayat-ayat apa atau pernyataan sebelumnya dikatakan bahwa dia adalah seorang yang benar, seorang yang tidak bercela, seorang yang bergaul dengan Allah. Nah, standarnya adalah apa? Mari kita lihat. Kejadian 6 ayat 8 katakan, tetapi Nuh mendapat, but Noah found grace, mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Di mata Tuhan dia mendapatkan kasih karunia. Kenapa? Karena dia tidak bercela, bukan karena dibandingkan dengan Tuhan dia tidak bercela, tetapi dibandingkan dengan orang sejamannya dia berbeda. Ya. Ada hal yang lebih baik yang Nuh lakukan. Dia tidak sempurna seperti orang lain yang tidak sempurna, tetapi dia berusaha di dalam ketidaksempurnaannya untuk menjadi sempurna. Tadi malam kita sudah berbicara tentang sanctification, proses penyucian. Ya. Kita tidak hanya apa ya? Kita tidak hanya dibenarkan oleh Tuhan, lalu kemudian kita akan bebas sesuka kita untuk melakukan dosa hanya karena kita sudah menerima atau mendapatkan kasih karunia Tuhan, tetapi kita harus masuk kepada satu proses yang tadi malam kita sudah bahas tentang proses sanctification, proses penyucian. Dan Nuh walaupun dia tidak sempurna seperti seluruh umat manusia saat ini, tidak ada yang sempurna, tetapi di dalam kehidupan kita tetap masih berusaha untuk menjadi dekat dengan Tuhan, masih mendengarkan bisikan Roh Kudus untuk kita saat ini ya, masih mendengarkan bisikan Roh Kudus. Dan di zaman dahulu dikatakan Nuh bergaul dengan Tuhan, artinya dia ingin tetap mendengarkan suara Tuhan. Dia ingin duduk dengan Tuhan. Dia ingin mematuhi perintah-perintah Tuhan. Itulah sebabnya kerinduannya, keinginannya menyebabkan Tuhan memberikan kepadanya
kasih karunia. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan, kata kasih karunia di sini untuk pertama kali muncul dalam kitab suci. Ya. Muncul bukan kepada Abraham, bukan kepada siapa, tapi kepada siapa? Kepada Nuh. Kenapa? Karena kalau tanpa kasih karunia, maka saat itu tidak ada seorang pun yang akan selamat. Tidak ada orang yang pantas untuk diselamatkan. Tetapi karena ada kasih karunia Allah, maka Nuh dipantaskan untuk memperoleh keselamatan, dengan kata lain. Jadi ini pertama kali muncul dalam kitab suci dan jelas memiliki arti yang sama seperti dalam ayat-ayat perjanjian baru, di mana Allah penyayang yang menunjukkan kebaikan kepada orang-orang berdosa yang tidak layak menerimanya digambarkan. Jadi orang-orang yang berdosa yang tidak layak digambarkan memperoleh kasih karunia tersebut. Ya. Jadi kita perlu mengerti bahwa meskipun Nuh tidak bercela dan benar, dia tetap seorang berdosa yang membutuhkan suatu kebaikan kepada yang tidak layak menerima dari Allahnya. Dalam pengertian inilah, Nuh tidak berbeda dengan satu di antara kita. Nuh tidak berbeda dengan siapapun di antara kita yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan. Sekali lagi, Amsal sudah katakan 7 kali orang benar jatuh, tapi pada saat dia bangkit, maka Tuhan akan apa? Membantu, membawanya kembali ke jalan Tuhan. Dan pelajaran sahabat kita ditutup dengan statement ini ya. Memahami bahwa Nuh membutuhkan kasih karunia Allah. Sebagaimana kita semua memerlukannya. Lihatlah kehidupanmu sendiri dan tanyakan pada diri sendiri pertanyaan ini. Bisakah hal itu dikatakan untuk saya bahwa sebagaimana Nuh benar, tidak bercela, agar supaya saya bergaul dengan Allah? Jadi dengan kata lain, pertanyaan ini penting sekali untuk ditanyakan. Kenapa? Karena seringkali kita dibisikkan oleh setan, kamu itu tidak benar. Lihat masa lalumu. Lihat segala pelanggaranmu. Lihat apa yang kamu sudah buat terhadap orang lain. Kamu itu tidak benar. Dan karena kita tidak benar, Allah tidak akan mau bergaul dengan kita. Allah itu mau orang yang suci. Allah hanya mau mendekat kepada orang yang apa? Yang benar. Dan disinilah kita lihat bahwa Allah menghendaki kita bergaul dengan Dia. Walaupun kita tidak benar. Firman Tuhan sudah berkata kepada kita ya, Yesus mati bagi kita selagi kita apa? Benar, selagi kita sudah suci, selagi kita sudah dekat dengan Tuhan, tidak. Yesus mati bagi kita selagi kita masih sebagai orang apa? Berdosa. Kenapa? Pada saat kita bergaul dengan Allah itulah, maka kita dibenarkan. Maka Allah akan membawa kita apa? Dijaga supaya kita tidak apa? Bercela. Dan kalaupun kita jatuh, kalau kita ingin kembali berteriak kepadanya, maka Dia akan mengangkat kita. Dan disitulah di pandangan Tuhan, ya, dengan kasih karunia-Nya yang tidak sempurna yang kita miliki, disempurnakan oleh Allah. Sehingga kita yang tidak benar menjadi benar, kita yang tidak bercela, ya, kita yang bercela menjadi tidak bercela. Pada saat kita bergaul dengan Tuhan, dengan keadaan kita apapun, ya, dengan keadaan kelemahan kita sekalipun, pada saat kita datang kepada Tuhan, maka kita dibenarkan. Maka tadinya kita yang bercela menjadi tidak bercela. Dan inilah yang menjadi pokok perenungan saya ya. Seringkali pada saat mempersiapkan pelajaran sekolah sahabat ini, seringkali saya sampai apa ya? Terlena dengan melihat betapa indahnya. Jadi pertama pada saat saya lebih merenungkan, saya terlena seringkali ya. Terlena dengan betapa indahnya pelajaran sekolah sahabat kita ini. Dan satu hal yang kita bisa lihat pada malam hari ini, mari kita lihat ya. Bagaimana kebejatan umat manusia itu begitu hebat. Jadi kenapa begitu hebat dan kenapa Nuh itu berbeda? Itu akan menjadi topik kita pada saat ini ya. Dan pada saat manusia itu bejat, apa kira-kira perasaan Allah terhadap kebejatan manusia atau terhadap keadaan kita? Dan inilah fokus pelajaran kita ya. Pada saat ini, kebejatan umat manusia. Kejadian 6 ayat 11 sampai 12 katakan apa? Adapun bumi ini telah rusak. Waduh, korup bahasa Inggrisnya,
the world or the earth is so corrupt. Bumi ini telah korup, telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat 12 katakan, Allah menilik bumi itu, Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar. Wah, korupnya diulangi lagi. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Dan kata rusak ini ya, yang secara spesifik hanya 2 kali muncul ya. Bahasa Indonesia dimunculkan 3 kali ya. Tapi kata rusak ini ya, syakhat ya. Itulah dari kata syakhat ini, mungkin dari itulah dekat dengan kata Arabik jahat. Ya, bahasa Ibraninya syakhat, bahasa Arabiknya mungkin jahat. Itulah korup, destroyed atau go to ruin. Artinya korup, destroyed, sudah rusak dan akan apa? Akan hancur. Jadi dengan kata lain, bumi ini telah hancur di hadapan Allah, telah rusak, telah korup di hadapan Allah. Dan apa? Manusia menjalankan kehidupan yang hancur, kehidupan yang rusak, yang akan apa? Go to ruin, akan hancur. Nah, cukup menarik, kata syakhat ini atau jahat ini muncul kembali di ayat yang ke-13. Tetapi sekarang digunakan oleh Allah. Apa yang Allah lakukan di sini? Mari kita lihat. Kejadian 6 ayat 13 katakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Ya. Kenapa bukan hanya manusia rupanya yang rusak? Pada saat manusia rusak, makhluk lainnya juga rusak. Ya. Coba kita lihat saja, saudara ya. Kalau kita memperhatikan sesama kita baik, maka akibat ya, sebab dan akibatnya orang yang kita perlakukan baik itu akan menjadi baik. Pada saat kita memperlakukan anjing atau binatang dengan tidak baik, maka yang terjadi mereka akan memperlakukan kita juga dengan apa? Dengan tidak baik. Ya. Tetapi kalau kita menyayangi binatang, misalnya binatang anjing dan ya kita piara, sedangkan lion sekalipun, singa sekalipun, Anda mungkin pernah melihat di YouTube ya bagaimana orang yang pada saat singa itu kecil dan dijaga dan lain sebagainya. Saya tidak anjurkan ini Anda buat ya, tidak ya. Tapi kita seringkali mendengar itu ya. Jadi pada saat orang membuat singa itu dengan baik, dijaga dan lain sebagainya, atau kita mendengar cerita bagaimana ada singa yang terluka ya di zaman abad apa ya, di zaman orang Kristen mula-mula, lalu ada yang menyelamatkan singa tersebut dari tusukan dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka bertemu kembali. Pada saat mereka bertemu, singa itu mengingat kembali orang yang apa? Yang baik tersebut dan apa? Seperti di YouTube kita bisa melihat bagaimana singa itu atau binatang itu kemudian akan gantinya menerkam atau membinasakan manusia yang baik itu, tapi mereka akan apa? Dapat memiliki apa? Kebaikan atau dapat memiliki pergaulan yang baik kembali. Tapi itulah kejahatan manusia itu begitu hebat sampai hewan pun sudah menjadi begitu apa? Bejat. Ya. Menjadi begitu bejat. Tidak ada lagi kebaikan, baik manusia maupun hewan, sehingga dengan kata lain, aku memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, termasuk apa? Binatang-binatang. Itulah sebabnya yang selamat itu hanya yang apa? Binatang-binatang yang masuk dalam bahtera. Binatang yang halal itu 7 pasang, binatang tidak halal 1 pasang saja ya. Kenapa? Binatang yang halal itu, binatang halal selain untuk dapat menjadi makanan juga dapat apa? Menjadi korban nantinya ya. Dan nanti itu akan pelajaran berikutnya ya, kita akan lihat ya. Mari kita lihat selanjutnya. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Itu kata lihat, rusak oleh sebab kekerasan yang menyebabkan mereka apa? Rusak. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Cukup menarik, saudara. Kenapa? Kata memusnahkan di sini adalah syakhat ini. Aku akan corrupted them. Aku akan destroy them karena mereka sudah apa? Rusakan itu sendiri. Jadi apa artinya di sini? Jadi di sini katakan manusia dikatakan bumi telah syakhat, maka Allah akan syakhat them. Allah akan apa? Biarkan mereka apa?
biarkan mereka rusak. Kenapa? Bukan karena Allah bukan karena Allah senang. Suka Allah memusnahkan mereka. Bersuka cita Tuhan memusnahkan mereka. Tidak. Allah tidak bersuka cita. Kenapa? Nanti kita akan lihat di poin berikutnya. Poin kedua yang terakhir yang akan saya bawa. Allah tidak bersuka cita. Pada saat Allah katakan, aku akan memusnahkan mereka. Aku akan syahat them. Kenapa? Karena mereka memang sudah syahat. Mereka sudah rusak. Sudah jahat. Ya. Dan oleh sebab itu, Tuhan hanya biarkan. Nah, konsep inilah yang harus kita lihat. Bahwa pada saat Tuhan memusnahkan, itu karena manusia dan bumi ini sudah rusak sendirian. Sudah rusak dengan sendirian. Mana contohnya? Contohnya mari kita lihat. Kejadian 15 ayat 16 berbicara tentang penghukuman Tuhan kepada orang Amori. Apa yang dikatakan di sini ya? Tetapi keturunan yang keempat, ya firman Tuhan berkata ya, nubuatan tentang ya, kepada Abraham ya. Kejadian 15 ayat 16 katakan, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi ada kesempatan yang diberikan untuk kembali kepada orang Amori yang masih diberikan karena waktu itu kejahatan mereka, itu kedurjanaan mereka, kekerasan mereka, kebejatan mereka belum genap. Jadi orang Amori masih diberikan kesempatan karena kesyahatnya mereka itu belum menyebabkan Tuhan akan syahat mereka. Tuhan belum akan memusnahkan mereka. Kenapa? Karena kejahatan mereka itu belum genap. Itulah sebabnya Nuh berbeda dengan orang-orang lain di zaman Nuh. Orang lain itu kejahatan mereka, kekerasan mereka itu, kesyahatan mereka itu sudah genap. Ya, oleh sebab itu Tuhan, ya mereka akan mati sendiri. Itulah sebabnya kita akan lihat bahwa pada saat bumi kita ini menjelang akhir zaman ini, mau tidak mau, itu akan hancur sendirian. Makanya saya terus terang saja, saya seringkali membaca buku-buku sains, para ahli-ahli pengetahuan katakan kalau bumi menghancurkan dirinya dengan situasi bumi saat ini, pohon-pohon ditebang, manusia gas emisi karbon dan lain sebagainya itu dibiarkan begitu saja, erosi tanah dan gempa bumi dan pokoknya segala bencana alam dunia yang sekarang ini terjadi, banjir, Nusa Tenggara Timur dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha manusia untuk mencegah kehancuran bumi, mencegah global warming dan lain sebagainya, maka ahli saintis katakan tahun 2060-an dikatakan. 2060-an itu bumi itu sudah akan dengan kata lain mulai meledak dengan sendirinya. Mulai hancur dengan sendirinya. Itu dinyatakan oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan, saudara-saudara. Ya. Mereka melihat bagaimana kalau manusia hanya sembarangan, tidak ada menjaga ekosistem yang ada di dunia, menjaga alam kita, maka dunia ini akan hancur dengan sendirinya 60 tahun, 40, 50, 60 tahun ke depan. Dan inilah firman Tuhan sudah berbicara tentang ini ya. Kegenapan ya orang Amori itu dikatakan belum genap. Nah, mari kita lihat itu perjanjian lama ya. Mari kita lihat kebejatan umat manusia akan penuh ini muncul juga dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasalnya yang pertama ayat 24, ayat 26, dan ayat 28. Karena itu dikatakan, Allah menyerahkan mereka. God gave them up. Artinya, karena itu Allah surrender. Menyerah. Allah biarkan. Ya. Ini bagaikan orang tua yang mungkin melihat anak yang memang sudah diberikan berkali-kali kesempatan, ya, dijaga terus, dimanja terus dengan kata lain ya, dibuat supaya anak itu bisa bertobat, tapi akhirnya mungkin salah satu cara untuk membuat anak tersebut sadar ya udah biarkan dia pergi. Ya. Anak yang terhilang saja mungkin akhirnya pada saat setelah dia pergi, baru dia kembali kepada dia punya apa? Pertobatannya, come to his senses. Jadi God gave them up, dikatakan ya. Roma 1 ayat 24 katakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Tadinya Allah tahan-tahan.
Allah tahan-tahan sekarang. Ya udah, mereka udah nggak, dengan kata lain mereka sudah tidak mau lagi mendengarkan bisikan Roh Kudus. Jadi Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Allah biarkan. Allah biarkan. Ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Allah, aduh kasihan. Mau bikin, dengan kata lain bahasa manusianya, Allah bilang itu orang Manado seperti orang Manado. Aduh siangnya. Mau bikin apa lagi kita kasihan. Allah serahkan. Nggak bisa bertobat lagi. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Besok-besok lusa kita akan lihat ya. Sebelum air bah, penghukuman itu apa? Allah lakukan ya untuk mencegah mereka. Tapi ada yang sesuatu hal yang mengerikan terjadi setelah air bah. Nanti Anda akan lihat ya. Besok-besok lusa ini saya akan bahas ya. Hal yang mengerikan terjadi, penghukuman itu bukan lagi di tangan Allah. Sebelum tentunya kedatangan Yesus kedua kali. Sebelum kedatangan Yesus dua kali. Kedatangan Yesus dua kali itulah penghukuman akhir Allah. Tetapi setelah air bah, kejahatan-kejahatan manusia ini akan menyebabkan apa? Begitu hebat. Dan Allah sebelum kedatangan Yesus dua kali tidak dapat berbuat apa-apa. Karena ada janji yang dia sudah buat. Nanti kita akan pelajari. Menarik sekali, saudara. Jadi mari kita lihat pelajaran selanjutnya ya. Yang menyebabkan manusia itu yang sekarang menghancurkan diri mereka sendiri. Ya. Jadi Allah gave them up. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. God gave them up. Itulah sebabnya sebelum air bah, Tuhan katakan apa? Aku akan menyerahkan mereka. Aku akan membinasakan mereka. Allah katakan apa? Ayat sebelum kita sudah lihat tadi. Oleh sebab kejahatan, aku akan syahat them. Aku akan memusnahkan mereka. Kenapa? Karena mereka itu sudah genap. Kejahatan mereka, kesyahatan mereka itu sudah genap. Sampai Allah bilang, oke, tidak ada cara lain selain apa? Menghabiskan mereka. Tapi mari kita lihat, apakah Allah bersuka cita dengan apa? Pada saat dia memusnahkan mereka? Nah, saya tidak mau taruh sengaja saya tidak mau taruh di layar ini, tapi saya mau Anda baca. Mari kita membaca, mari kita buka Alkitab kita, ya. Mari kita bersama-sama membuka dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-6 ya. Mari kita baca. Yang Anda di rumah silakan buka Alkitab Anda, tidak bergantung lagi dengan apa yang saya taruh di PowerPoint. Kejadian 6 ayat 6 di sana dikatakan, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Pada saat Allah menghukum dunia ini, kata di sini digunakan hal itu memilukan hatinya. Bahasa Inggrisnya menyakitkan. It pained him. Menyakitkan. Kata Indonesianya memilukan. Tapi kata bahasa Inggris dan aslinya itulah hal yang menyakitkan hati Allah. Hati Allah. Jadi hati Allah tidak suka pada saat dia harus memusnahkan orang-orang yang bejat di zaman Nuh. Nah, kata menyakitkan hati Allah ini, sama munculnya di Kejadian 3 ayat 16. Ya. Apa yang terjadi di dalam Kejadian 3 ayat 16? Mari kita kembali buka Alkitab kita. Ya. Dalam Kejadian 3 ayat 16 di sana dikatakan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan demikian engkau akan melahirkan anak-anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa
atasmu. Jadi di sini dikatakan apa? Susah payahmu, kesakitanmu, your pain. Jadi dengan kata lain, kata yang sama dalam Kejadian 6 ayat 6 itu muncul di Kejadian 3 ayat 16. Susah payah, kesakitan, atau pain itulah yang dialami oleh perempuan pada saat melahirkan. Dan itu kata yang sama. Sakit yang Allah alami. Mungkin Anda katakan, oh tidak fair pendeta ya. Kenapa hanya perempuan yang dikatakan sakit? Tapi kata yang sama itu bukan hanya kepada perempuan, saudara. Ayat yang ke-17 juga kata yang sama dikatakan. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah. Kata yang sama, kesakitan. Ya, kesakitan ini yang dialami oleh wanita, yang dialami oleh para pria yang bekerja adalah kata yang sama. Dan kata yang sama ini jugalah yang dapat kita lihat pada saat Allah dikatakan apa ya? Merasa sakit hati, memilukan, bersusah sekali, susah payah dengan kata lain. Hati Allah pada saat dia melihat kebejatan umat manusia. Jadi begitu bersukacitanya Allah pada saat dia melihat manusia yang memilukan hatinya, memberikan rasa sakit seperti seorang wanita atau seorang ibu yang hendak melahirkan. Itulah perasaan Allah. Itulah perasaan Allah seperti melihat seorang petani yang bergumul dengan tanah yang keras oleh sebab tidak adanya hujan, tapi harus memacul tanah yang keras agar supaya dapat makan. Disitulah perasaan Allah. Ya. Pada saat dia melihat umat-umatnya yang berdosa dengan kejahatan mereka, dengan korupnya mereka, syahatnya mereka. Tetapi pada saat Tuhan melihat Nuh yang berbeda, Nuh yang masih mau apa? Melihat kehadiran Tuhan, berteriak, Tuhan, selamatkan saya, dan katanya, kalau saya tidak selamat, maka tidak ada lagi apa ya? Tidak ada lagi orang yang akan apa? Yang dia akan membantu saya. Kalau tidak, saya akan mungkin sama. Saya dan anak-anak saya akan sama dengan orang-orang lain yang ada di dunia saat itu. Pada saat itulah maka hati Tuhan bersukacita. Ya, hati Tuhan bersukacita, dan itulah sebabnya Noah found grace in the eyes of the Lord. Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Marilah kita, Tuhan, saudara-saudara ya, begitu banyak mungkin kita lihat kebejatan yang ada di sekitar kita, dan kita seringkali jatuh, kita semua. Tapi marilah kita tetap berusaha, karena pada saat kita berusaha, kita menjadi bagaikan oasis di bumi ini. Ya, ada satu tempat yang Allah lihat padang gurun yang gersang, tapi dia melihat ada satu titik-titik oasis, umat-umat Tuhan yang masih mau mencari Dia, dan itulah yang akan menyukakan hati Tuhan yang pilu pada saat dia melihat kebejatan yang ada di dalam dunia kita pada saat ini. Kiranya kita dapat menjadi seperti Nuh, dapat menjadi oasis-oasis di padang gurun dunia yang ada pada saat ini. Inilah yang dapat saya tambahkan, dan saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan-tambahan ataupun pertanyaan yang dapat diberikan, silakan. Ya. Ada beberapa pendeta senior atau pendeta-pendeta lainnya yang hadir di sini yang dapat membantu kita jika ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan, saudara. Ada kira-kira tambahan dari orang tua saya, dari pendeta Rain, dari pendeta Rain Saulia, jika ada, silakan. Sudah sangat bagus, very clear. Sangat jelas sekali. Thank you. Sudah sangat tepat, Dave. Jelas sekali. Terima kasih. Ya, ada lagi saudara lainnya, saya suka kalau ada yang mungkin juga bertanya atau ditambahkan, silakan. Jika ada. Jika tidak ada, melalui Zoom, bagaimana yang dari live stream, Dek? Pendeta, ini ada pertanyaan lanjutan dari
sebenarnya dia ada bertanya di awal, tetapi sepertinya melalui penjelasan pendeta tadi udah terjawab pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan lanjutan ini oleh Bapak Boy. Katanya, selamat pagi pendeta. Selamat pagi waktu Indonesia, Bapak Boy. Mengapa Allah tahu manusia jahat, tetapi mengapa Allah menyesal? Jadi artinya pertama-tama ya, tentunya kita tahu bahwa Alkitab ya dituliskan dalam bahasa manusia, dalam idiom-idiom yang dapat dimengerti oleh manusia, dan kadang-kadang Alkitab dibawakan juga dengan istilahnya dengan bahasa manusia ini adalah untuk membawa kepada satu perasaan yang dapat dimengerti tentunya oleh manusia ya. Jadi ada kata penyesalan itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, seperti perasaan sakit seorang ibu yang melahirkan ya. Jadi ada satu term yang sekarang ini lepas dari pikiran saya. Tiba-tiba saya lupa ya. Jadi ini anthropomorphism. Jadi bahasa manusia yang digunakan di dalam penulisan Alkitab yang mencoba untuk memberikan gambaran perasaan Allah. Ya, Allah tahu tentu saja. Allah tahu tentang kebejatan manusia itu bagaikan mungkin perasaan kita manusia. Ya, seperti saya katakan tadi, perasaan manusia. Kita tahu keadaan anak kita. Kita tahu kalau kita misalnya ada anak-anak misalnya yang suka memakai narkoba dan lain sebagainya. Kita tahu apa yang mereka lakukan. Kalau ada uang saja yang tercecer, kita tahu apa yang akan terjadi. Kita mungkin sudah tahu apa yang akan terjadi kalau barang-barang di rumah kita itu tidak dikunci atau disimpan dan lain sebagainya. Akan hilang untuk mereka membelikan narkoba. Dan seringkali walaupun kita sudah mengetahui, tetapi tetap saja ada penyesalan yang terjadi. Apa mungkin saya salah mendidik waktu dulu? Ya. Apakah pilihan yang dia buat pada saat ini oleh sebab ada yang salah yang saya sudah buat? Ya. Jadi dengan kata lain inilah yang seringkali terjadi di dalam keadaan manusia saat ini, yang seringkali digunakan juga untuk melambangkan atau menggambarkan perasaan Allah yang dalam kemahatauannya dia sudah tahu apa yang manusia ini sudah lakukan, tapi pada saat yang bersamaan ada penyesalan ya. Kenapa sampai mereka itu melakukan? Itu untuk melambangkan bagaimana Allah itu bagaikan Bapa kita yang dapat kita mengerti dengan bahasa yang dapat kita mengerti. Bagaimana Bapa kita pada saat dia menyesal, itulah gambaran kasih seorang tua yang walaupun menghadapi anak yang durhaka sekalipun, tetapi dia masih memiliki penyesalan. Karena penyesalan itu adalah salah satu bahasa atau salah satu manifestasi dari kasih yang orang tua dapat berikan atau terlihat dari seorang tua kepada seorang anak yang durhaka sekalipun. Jadi inilah yang dapat saya berikan untuk menggambarkan bagaimana seakan-akan kok menyesal, kok dia apakah Tuhan tidak tahu. Artinya pilihan lain. Ya Allah tahu kebejatan manusia dan oleh sebab itu Allah apa? Diam saja. Nah, kira-kira kalau gitu bahasanya ya. Alternatif bahasa yang kalau diberikan. Atau Allah bilang, itu syukur. Apakah itu melambangkan Allah yang kasih? Saya rasa itu bukan sesuatu hal yang dapat membawakan kita memahami Allah yang kasih adanya. Kalau itu adalah respons Allah terhadap kebejatan manusia. Mudah-mudahan ini dapat memberikan jawaban sedikit kepada pertanyaan Saudara Boy. Saya tahu kurang sempurna, mungkin ada yang mau tambahkan untuk menyempurnakan jawaban tersebut, Om Rain, ataupun Ketua Ridwan, atau siapa saja. Ada kira-kira? Ada yang mau ditambahkan untuk menjawab pertanyaan Saudara Boy yang bagus sekali? Ya. Jika tidak ada, sangat tepat, Pendeta. Oke, puji Tuhan, Om. Ya. Baik, jika tidak ada lagi hal-hal lainnya dapat kita diskusikan. Ada pertanyaan, tambahan. Sepertinya Ibu Pendeta Rantung Senior ada tambahan, silakan. Oh ya, silakan. Tambahannya ialah gimana sih kalau
selain daripada menyesal, kesal sekali gitu, merasa kesal, jengkel, kesal. Jadi Ya. Tuhan juga rasa kesal sekali nih, memang bandel sekali orang. Jadi apakah ini juga bisa merupakan disiplin dari Tuhan? Kadang-kadang ya dia harus mendisiplin ya supaya kita dapat kembali. Jadi bukan hanya menyesal tapi juga mungkin kesal juga ya. Oke, mungkin kita dapat menggunakan anthropomorphism tersebut, bahasa manusia untuk menggambarkan. Tapi marilah kita lihat bahwa saya tidak katakan Alkitab itu tidak sempurna. Saya katakan itu adalah sempurna untuk pemahaman kita. Alkitab itu sangat sempurna. Tetapi seperti yang lagu yang kita dengar, kalau saja Alkitab itu harus menyatakan secara lebih lengkap dan mendetail tentang kasih Allah, maka apa dikatakan langit-langit atau rumput tinta dan lain sebagainya tidak akan cukup untuk menuliskan tentang kasih Allah ya. Jadi itulah sebabnya dengan bisikan Roh Kudus kita akan dapat lebih memahami hal-hal yang seakan-akan sepertinya kok begini ya, firman Tuhan ini katakan seperti yang dipikirkan oleh Saudara Boy, dan seringkali kita juga pikirkan seperti hal-hal yang bertentangan di dalam Alkitab tersebut ya. Baik, terima kasih. Ketua Tilar mungkin ada tambahan, Ketua Tilar jika ada. Pertanyaan pendeta. Oh, silakan. Ketika Tuhan memusnahkan generasi Nuh dengan air bah, jadi kejahatan manusia pada waktu itu sudah sampai, jadi sudah tak buang-buang di gelas, sepertinya begitu. Nah, ukuran yang dipakai oleh Tuhan pada waktu itu, mungkin pendeta bisa menjawab, apakah ukuran kualitas dosa itu atau kuantitas jumlah manusia yang melakukan dosa? Artinya kalau kita mau ukur tingkat kejahatan itu, kalau mau samakan dengan kehidupan kita zaman ini, apakah ukuran kejahatan itu dalam 10 hukum, ya 10 perintah Tuhan itu ada ukuran yang dipakai kepada manusia di zaman Nuh, atau jumlah manusia itu sendiri? Tingkat kejahatan yang sudah menyeluruh maksud saya. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat dari segi kuantitas, kuantitasnya, maka kita akan melihat bukan begitu ya. Kenapa? Karena kebejatan itu orang-orang di zaman Nuh tidak ada yang bisa mengetahui seberapa banyak mereka ya. Tapi ada yang katakan ya mungkin sekitar 500-an juta orang ya. Ada menurut perhitungan-perhitungan ya. 500 juta. Jadi Allah tidak melihat segi kuantitas ya, seberapa banyaknya, tapi dari segi kualitas dosa tersebut. Jadi dibandingkanlah kualitas dosa orang yang bejat dengan kualitas kebenaran ataupun kualitas kedekatan dengan Tuhan yang dimiliki oleh Nuh dan anggota keluarganya. Dari segi kuantitas tidak sepandan. Jadi tetapi dari satu kualitas berdosa maka harus dimusnahkan dengan air bah. Tetapi dari satu kualitas kedekatan yang ingin dimiliki kepada Tuhan, maka Nuh itu menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan melihat, dengan kata lain, Tuhan melihat dari kehidupan kita itu adalah kualitas-kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Tuhan tidak melihat kuantitas hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa melihat kuantitas kita. Coba kita lihat. Orang-orang di dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang bekerja di padang, yang bekerja di ladang. Ada yang mulai dari jam 8 pagi, kemudian mulai jam berapa? 12 siang, lalu kemudian jam 3 siang, lalu ada yang menjelang sore. Jam 5 apa? Jam 5 apa? Jam 5 sore. Jadi dari segi kualitas, dari segi kuantitas, wah mungkin yang jam 8 pagi pikir, wah saya harusnya mendapatkan lebih. Tetapi yang ternyata yang Tuhan lihat itu bukan dari segi kuantitas, tapi dari segi kualitas, bukan kuantitas. Jadi jangan kita bilang, oh saya ini keturunan ketiga pendeta. Saya sudah dibaptis sejak saya umur 16 tahun. Jadi bukan, Tuhan tidak melihat dari segi apa? Dari segi kuantitas. Tetapi seorang pencuri di samping kanan atau kiri Yesus, sekalipun itu, yang dilihat bukan dari segi kuantitasnya, tapi dari segi kualitasnya.
Terima kasih. Boleh satu Pertanyaan yang sangat baik sekali. Satu lagi, Pendeta, boleh? Silakan. Ya, berarti ukuran ini kan 10 perintah Tuhan, saya mau masuk di aplikasi. Jangan membunuh, jangan berdusta. Artinya kalau saya berdusta, mungkin membunuh yang sudah penuh. Berdusta is okay. Bagaimana? Ya, kita tahu dari kitab Yakobus kalau tidak salah, kalau kita melanggar satu, ya, Salah kita melanggar satu dari firman Tuhan, maka kita sudah melanggar apa ya? Melanggar semuanya, ya. Ya, kita sudah melanggar semuanya. Jadi Kualitasnya di mana itu? Jadi kualitas bagaimana kita apa ya? Firman itu adalah satu kesatuan dengan kata lain ya. Firman itu adalah satu kesatuan, kehendak Tuhan, kita mengikuti Tuhan. Jadi dengan kata lain, pada saat kita mengikuti Tuhan, kita tidak bisa katakan, oh aduh saya mengikuti Tuhan hanya 95% lah ya. Sama seperti saya tidak bisa bilang ke istri saya, Mah, saya boleh nggak setia sama mama cuma 95% lah. Jadi kalau ada 100 hari di hidup pernikahan kita, ya saya setia dengan mama cuma 95 hari lah. 5 hari kayak boleh nggak saya tidak setia. Nah, kira-kira begitu ya. Itu kan rame ya kalau itu yang kita lihat. Jadi kita lihat kesatuan ya. Jadi dengan kata lain, pada saat kita menuruti firman Tuhan, baiklah Tuhan dengan kata lain melihat hati. Ya, Tuhan melihat hati dengan kualitas hati kita. Dan walaupun mungkin ya kita bisa melihat secara lebih mendetail bagaimana kuantitas, kualitas dan lain sebagainya, tapi ya kita akan dapat serahkan semua kepada Tuhan tentunya. Ada mungkin yang Pendeta Om Rain atau yang dapat tambahkan jika ada yang mau ditambahkan. Jika tidak ada, satu diskusi yang menarik sekali ya kita miliki pada malam hari ini. Kita akan, jika tidak ada lagi, mungkin kita Pendeta? akan Oh, silakan, Dek. Sorry, ini di live stream sepertinya menjadi diskusi yang menarik ini, Pendeta. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa lihat yang di live stream ya. Saya mohon maaf. ada berhubungan juga dengan tadi dari Elder Tilaar, ada sambungannya bahwa Nuh itu membuat KKR terlama ya, 120 tahun, Pendeta. Kenapa dari 120 tahun ini hanya keluarga Nuh saja yang bertobat? Apakah Tuhan sudah merancangkan begitu bahwa yang lain itu tidak akan bertobat? Lalu ada lanjut lagi, itu dari Ibu Pendeta Paruntu. Lalu berikutnya dari Lari Kaseda, setelah 8 orang ini selamat, mereka ini kan yang receive the favor from God. Kenapa masih berbuat dosa lagi? Kenapa dari orang-orang yang setia ini bukannya menjadi dunia yang baik dan benar, tetapi kejahatan kembali lagi, Pendeta? Ya, baik, kita sudah sempat singgung minggu lalu ya. Jadi tolong kita lihat pembahasan lalu tentang Nuh, bahwa masalah dosa itu adalah masalah hati manusia yang tidak apa ya, yang tidak berubah bahkan sesudah air bah. Ya, sebelum ada diakhiri tuntas, ya. Sebelum diakhiri tuntas dosa itu betul-betul dihilangkan dengan kedatangan Yesus 2 kali, maka dosa itu terus akan datang ke dalam dunia ini. Jadi kita sudah sempat singgung waktu lalu tentang bagaimana air bah itu tidak mengakhiri dosa. Ya, air bah tidak mengakhiri dosa. Air bah menjadi satu pelajaran supaya orang-orang setelah zaman air bah itu dapat melihat bahwa Tuhan itu apa? Kasih dan adil pada saat yang bersamaan. Bahwa setiap tindakan yang salah ada konsekuensinya. Bahwa akan ada penghukuman. Jadi pada saat itu diberikan, ya, kenapa harus diberikan? Karena kalau tidak ada air bah, maka tidak akan ada orang yang akan selamat. Dengan kata lain. Jadi pada saat Tuhan itu berikan, dimulaikan kembali perjanjian itu dengan Nuh. Nanti kita akan bahas besok ya. Supaya rencana keselamatan Allah itu akan berjalan. Nah, kembali pertanyaan Ibu Pendeta Paruntu. Terima kasih Tante yang sudah bertanya. Kenapa 120 tahun tidak ada hasilnya? Ya. Menurut kita mungkin kita katakan tidak ada hasilnya. Tapi kalau Nuh tidak berkhotbah selama 120 tahun itu, maka tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam bahtera. Nuh, istrinya, anak-anaknya, anak-anak mantunya tidak akan ada yang selamat. Jadi dengan kata lain Tuhan memberikan kesempatan kepada Nuh untuk berkhotbah. Kalau orang lain dengarkan,
Ya, kita tidak tahu apa rancangan Tuhan. Kita tidak percaya dengan yang kita sudah pelajari waktu lalu tentang predestinasi. Kita tidak percaya tentang double predestination. Kita tidak percaya dengan apa? Tuhan menetapkan orang yang selamat dan Tuhan menetapkan orang yang tidak selamat. Dan untuk orang yang selamat, apapun yang dia buat, Tuhan akan selamatkan. Lalu orang yang tidak selamat, apapun yang baik dia buat, Tuhan tidak akan buat dia baik, Tuhan akan jatuhkan dia sampai berdosa, sampai dia tidak selamat. Nah, kita tidak percaya double predestination tersebut. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang dapat saya lihat dari firman Tuhan, apa yang telah terjadi oleh sebab 120 tahun dia berkhotbah, maka Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 anak mantunya, mereka selamat dan masuk ke dalam bahtera. Walaupun setelah air bah, tetap saja kita bisa melihat dosa. Dan kita akan bahas beberapa hari ke depan ini ya, tentang pembahasan tersebut. Menarik sekali ya. Tetapi tanpa hal tersebut, maka rencana keselamatan itu tidak akan terjadi ke dalam dunia. Saudara dan saya tidak akan ada dan memiliki kesempatan untuk selamat ya. Jadi inilah yang dapat saya tambahkan. Sejauh inilah yang dapat saya berikan pada saat ini di waktu kita yang sempit ini. Dan ya inilah yang dapat saya tambahkan. Terima kasih kepada saudara pendeta, kalau saya tidak salah, pendeta Leri Kasenda, kalau tidak salah, Ibu Pendeta Paruntu, ya terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Baik, saudara sekalian, kita mungkin bisa simpan pertanyaannya untuk beberapa malam ke depan ini karena kita masih bahas tentang Nuh. Jadi mari kita bergabung untuk malam-malam berikutnya ya. Kita akan masuk sekarang ke bagian yang kedua acara ibadah kita, yaitu acara doa kita pada saat ini. Ada yang mungkin dari Zoom yang ingin kita doakan secara khusus pada saat ini, silakan. Saya minta ada. Oh, silakan, Mam. Jangan lupa doakan Om Alex Hendrik. Oh, oke. Kakak daripada ibu saya, Om Pendeta Alex Hendricks ya, yang ada di Indonesia saat ini. Dia kena stroke. Dia kena stroke kan? Oh, kena stroke waktu lalu ya? Iya, yang lalu. Sudah lama cukup. Nggak bisa tutup mulut, terbuka terus mulutnya. Nggak Okay. bisa jalan. Ya, kita akan terus doakan. Makasih Pak. Baik, ada lagi saudara lainnya yang ingin menyampaikan? Nggak bisa tutup mulut, bagaimana? Ada lagi? Jika tidak ada yang melalui Zoom, ada yang melalui live stream, silakan. Dek. So far seperti biasa pendeta ada silent request dari keluarga Evi Angelo dan Lalaki Soputan, Lalaki Senior, dan juga Mike Risakota ya. Ya, Mike Risakota yang sedang sakit di Tomohon pendeta. Baik saudara sekalian. Mari kita bersatu saat ini dalam doa. Bapa yang mendokasi dalam takhta kerajaan surga, pada malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kami umat Tuhan telah datang bersama-sama untuk mendapatkan kekuatan yang hanya Engkau dapat berikan, Tuhan. Dan kami telah memperoleh kekuatan tersebut. Kami telah melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang telah terjadi kepada Nuh dan keluarganya, dan bagaimana di tengah-tengah kebejatan umat manusia saat itu pun, maka Tuhan telah melihat Nuh dan memberikan kasih karunia-Mu kepadanya. Kiranya kasih karunia tersebut juga Tuhan dapat menjadi bagian kami, Tuhan. Biarlah pada saat kami mendekatkan diri kami kepadamu, pada saat kami jatuh dan kami berteriak dan ingin berbalik, ingin kembali ke dalam jalan yang Engkau sudah berikan, maka kami akan selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami rindu, Tuhan, untuk memiliki damai surga tersebut. Mungkin banyak di antara kami yang sudah mencoba mencari hal-hal yang ditawarkan oleh dunia, hal-hal yang kami pikir tadinya akan membawakan kedamaian, sukacita, kesenangan yang ditawarkan oleh dunia dalam kehidupan kami yang sementara. Tapi kami tidak melihat itu sebagai sukacita yang sesungguhnya. Kami hanya melihat bahwa sukacita yang sesungguhnya adalah pada saat kami mendekatkan diri kami dengan Engkau. Pada saat firman-Mu itu bagaikan kekuatan yang besar, Tuhan, yang membantu kami, membawa kami untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan Roh Kudus yang selalu mengetuk pintu hati kami pada saat kami serong
pada saat kami berjalan di jalan yang tidak benar, Roh Kudus membawa kami untuk kembali. Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami yang dapat membawa kami untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan dengan hal yang sama, firman tersebut dan kuasa Roh Kudus yang sama membawa kami untuk dapat membagikan firman ini. Sehingga bukan hanya kami yang dapat mengalami sukacita di dalam Engkau, tetapi siapa saja Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu bersukacita oleh sebab ada umat Tuhan yang telah menelpon hamba-Mu sore hari ini. Oleh sebab dia telah memiliki satu kesempatan dapat berbicara dengan teman sekerjanya, membawa kepada satu pemahaman rohani kepada sahabat di tempat bekerjanya. Tuhan, inilah yang kami ingin lakukan, di mana umat-umat Tuhan akan menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur juga karena pada malam hari ini kami dapat bersama-sama dengan semua umat-umat Tuhan yang sudah berbakti melalui Zoom live stream yang bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya penyertaan surga akan menjadi bagian kami semua. Hamba-Mu ingin terus berdoa bersama-sama dengan Ibu Montang yang besok akan menjalani vaksin kedua. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Ice yang mendoakan anaknya, Saudara Ronald Walean. Kami percaya Tuhan, dengan kekuatan yang dari surga, maka itu dapat menjadi satu kekuatan bagi Ronald, dapat menjadi kekuatan bagi Bapak Johan Tambuun, dapat menjadi kekuatan bagi Bapak Alden Sihotang, dapat menjadi kekuatan bagi Saudara Daniel Sintanggang, Saudari Christine Rotin Sulu, dapat menjadi kekuatan bagi Tante Yeni Poluan, dapat mengiringi kehidupan umat-umat Tuhan, Tante Nona Makalu, dan seluruh umat Tuhan yang sudah berbakti menjadi bagian orang tua hamba-Mu di South Carolina, Om dan Tante Kesaulia di Washington State, dan semua umat-umat Tuhan yang hamba tidak sempat sebutkan satu persatu lagi, dapat menjadi kekuatan bagi Om daripada hamba-Mu Tuhan, Om Alex Hendricks yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan, dengan penyertaan-Mu, Engkau berada sama-sama dengan dia, berada di samping dia, memberikan selalu pengharapan bahwa Tuhan, Engkau selalu menyertai dia dan tidak akan pernah meninggalkan dia. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Evi dan Angel, dengan kebutuhan mereka, bersama-sama dengan Om, Tante Lalaki, bersama-sama dengan Eti yang mendoakan keluarga besar Sumanti, Saudara Ketua Angli, dari Lucy yang mendoakan keluarga besar Soputan, yang mendoakan keluarga mereka di mana saja. Kami juga ingin berdoa bagi Saudari Mika Risakota dalam keadaan sakitnya pada saat ini. Kami percaya Tuhan, maka dengan penyertaan dan jawaban terhadap doa-doa yang kami bawakan, maka sukacita akan menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Eropa, yang ada di Germany, yang ada di Holland, dengan segala kerinduan-kerinduan mereka untuk berbakti kembali di gereja. Kiranya Tuhan akan memberikan kesempatan yang indah tersebut. Kami berdoa juga bagi umat-umat Tuhan yang ada di Nusa Tenggara Timur, Tuhan, yang mengalami musibah, banjir, dan hal-hal lainnya. Kami berdoa Tuhan, sertailah mereka Tuhan. Biarlah pengharapan dari surga akan selalu mengiringi kehidupan mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Fisdang pada saat ini. Baik mereka yang dengan pergumulan-pergumulan kehidupan mereka, kiranya Tuhan akan selalu melihat dan menilik keadaan mereka. Yang sakit Tuhan akan memberikan kesembuhan. Yang lemah iman kiranya Tuhan kuatkan. Dan pada saat ini secara khusus hamba-Mu ingin berdoa bagi Lina dan Ed Tuhan. Keluarga Mahoni Tampu Bolon. Kami berdoa kiranya Lina yang selalu kuat di dalam Tuhan akan semakin kuat. Dan dia akan dapat memberikan kekuatan kepada suaminya. Bukan hanya membawa suami dalam masalah kesehatan, Ed dalam masalah kesehatan, tapi juga kekuatan kerohanian dapat menjadi bagian suaminya dan dapat bersama-sama di dalam kerajaan-Mu juga Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Tante Alce Remben Pelealu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu menyertai Tante Al dalam kehidupannya, dalam segala pekerjaan, usaha-usaha yang dia lakukan, dan semua rencana-rencana surga yang dapat menjadi bagian Tante Al, kiranya itu dapat menjadi bagiannya. Tuhan, kami rindu melihat Tante ini, ibu kami ini selalu bersukacita di dalam Tuhan, dan dia selalu bersukacita, dan kami ingin itu terus berkelanjutan, membawa sukacita bukan hanya kepada Tante Al di sini, tapi menjadi bagian Om Max yang ada di Indonesia, anak-anak dan cucu-cucu mereka di mana saja mereka berada. Dan sekali lagi Tuhan, hamba-Mu serahkan semua rancangan-rancangan surga yang dapat terjadi kepadanya. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi Tante Lili Pinontoan.
Tuhan sertailah dia dalam kehidupannya, rehabilitasinya pada saat ini. Kiranya penyertaan surga dapat juga selalu menjadi bagiannya. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Om Welem Rondonuwu dengan ibu dan putri mereka, Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, membawa mereka selalu dekat dengan kepada Tuhan. Hamba-Mu juga akhirnya ingin berdoa secara khusus sekali lagi bagi Ketua Rituan Lingga dengan semua rancangan surga yang dapat terjadi. Apa yang terjadi sudah memberikan berkat yang indah, kelulusan, baik intelek yang sudah alami. Kami percaya Tuhan, pekerjaan selanjutnya kami sudah percaya Tuhan sudah siapkan baginya, dan ini dapat menjadi satu sukacita bagi Ketua Rituan dan bagi Miriam. Urusan keimigrasian juga dari Miriam, Tuhan, biarlah Engkau penuhi, dan dengan demikian kami semua akan selalu bersukacita selalu di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa-doa kami. Sempurnakanlah Tuhan, jika ada yang tidak sempat hamba sebutkan, biarlah tim doa yang akan bawakan Tuhan, dan kami semua akan selalu berdoa, menyerahkan segala permohonan kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau mendengar, Engkau menjawab. Engkau adalah Allah yang hidup, yang akan menuntun kami dari saat ini hingga Maranatha. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi saudara sekalian, terima kasih atas kehadiran kita bersama pada malam hari ini, pagi hari ini. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Dan kiranya Tuhan menyertai kita semua. Tetap ikut prosedur kesehatan, stay safe, dan stay healthy. Tuhan menyertai kita semua.